Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal akan kembali mengantarkan informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim kali ini. Dan tim kami sudah menyiapkan beberapa informasi. Inilah Jurnal Kotim selengkapnya. Kepolisian Resor Kota Waringin Timur Kamis siang memusnahkan 120 gram lebih narkoba jenis sabu milik 7 tersangka. Barang bukti sabu dan para tersangka merupakan hasil pengungkapan kasus selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Sudah menjadi tugas aparat kepolisian untuk mengungkap dan memberantas kasus peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Guna mencegah penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab, maka barang bukti wajib dimusnahkan. Sebelum dimusnahkan, barang bukti sabu diuji oleh petugas laboratorium kesehatan daerah setempat. Setelah terbukti mengandung metamfetamin, barulah barang bukti sabu dimusnahkan dengan dilarutkan ke dalam cairan zat kimia. Total barang bukti sabu yang dimusnahkan berjumlah 103 klip plastik dengan berat sekitar 120 gram. Sabu senilai hampir 200 juta rupiah itu adalah sitaan dari 7 tersangka. 3 diantaranya merupakan residivis kasus yang sama. Ditangkapnya 7 tersangka pengedar sabu ini adalah hasil pengembangan dari kasus sebelumnya, yaitu terkait penangkapan 3 tersangka yang mengedarkan sabu kepada para pencuri buah kelapa sawit. Saat ini kita sudah mengamankan 7 tersangka. Ini hasil pengungkapan dari bulan Agustus sampai dengan September ini dengan barang bukti yang berhasil kita amankan sebesar 127,98 gram dengan 103 bungkus plastik. Dan ini juga merupakan hasil pengungkapan kita beserta Direktorat Narkoba Polda Kalteng dan juga Polsek jajaran. Dan ini terindikasi juga masih dengan pola yang kemarin dari hasil pencurian sawit itu, mencuri sawit kita coba tes urin dan dikembangkan memang salah satunya menyumbang ke tersangka yang kita amankan ini untuk pendistribusian ke perkebunan. Ketujuh tersangka yang saat itu dihadirkan untuk menyaksikan pemusnahan barang bukti sabu terancam menjalani hukuman sekitar 20 tahun kurungan penjara. Masud Badarudin, Hayat TV. Akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur membuat kabut asap mulai menyelimuti Kota Sampit. Kondisi itu mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat. Dalam beberapa hari terakhir, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Kota Sampit. Kondisi yang cukup parah terjadi pada Rabu pagi kemarin hingga membuat jarak pandang menjadi terbatas. Namun kabut asap yang terjadi pada pagi hari itu tidak berlangsung lama. Seiring dengan meningginya matahari pagi dan kuatnya tiupan angin, kabut asap berangsur menipis dan hilang. Mulai munculnya kabut asap yang membawa dampak buruk bagi kesehatan terutama pernapasan mendapat sorotan dari Ketua Sementara DPRD Kota Waringin Timur ini. Meski kabut asap yang menyelimuti Sampit tidak terjadi sepanjang hari, Rini berharap hal itu tetap perlu menjadi perhatian seluruh masyarakat, terutama dalam mengantisipasi dampak terhadap kesehatan. Terkait upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi karhutla, Rini menyebut jika sejauh ini sudah cukup baik. Hari ini yang memang kelihatan, soalnya setiap pagi Bu jalan pagi, mulai hari ini mudah-mudahan ini masyarakat agar lebih antisipasi, tidak hanya membiarkan kalau memang ada api atau di sekitar, tolong kalau yang membakar atau dengan sengaja tolong langsung ditegur. Ya pastinya sudah tahu memang dari dulu kan kita selalu mengalami hal-hal seperti ini, mungkin kita tidak perlu mengulang-ulang lagi. Masyarakat kembali ke masyarakat sendiri, kalau mereka mau sehat mereka bisa menjaga diri mereka, lebih menjaga makan atau menjaga hal-hal lain.
Namun begitu, permasalahan karhutla tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, mengingat luasnya wilayah Kota Waringin Timur dan masih banyaknya warga yang membakar lahan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran lahan terus meluas terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Salah satunya di kawasan perumahan Geraha Pramuka. Warga yang merasa resah atas kejadian itu menduga kebakaran sengaja dilakukan oleh oknum pemilik lahan. Hampir setiap tahunnya saat memasuki musim kemarau, kawasan perumahan Geraha Pramuka tidak luput dari ancaman kebakaran lahan. Termasuk pada Kamis siang kemarin, kebakaran lahan di RT 35, Kelurahan Baamang Barat kembali terjadi. Terbakarnya lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar membuat warga resah. Warga juga merasa khawatir karena kebakaran lahan dekat dengan lingkungan perumahan. Dengan menggunakan peralatan yang dimiliki, warga berusaha memadamkan kebakaran lahan agar tidak terus meluas. Upaya pemadaman juga dibantu oleh petugas BPBD setempat. Atas peristiwa berulang yang sering terjadi saat kemarau tiba, warga menduga jika kebakaran tersebut sengaja dilakukan oleh oknum pemilik lahan. Sejak 3 hari yang lalu sebenarnya. 3 hari yang lalu terjadi satu titik di area kebun warga yang ada di sekitar utara perumahan ini. Setelah kemarin kita turun ke lapangan langsung melihat di situ memang ada bekas tebasan ya sebenarnya, dan jadi indikasinya kita adalah ini memang sengaja dibakar, lahan ini sengaja dibakar. Kita mau apa, mungkin karena mungkin mempercepat bersihnya lahan ya. Namun dampaknya mungkin kita sudah ketahui lah, yang pasti akan merembet kemana-mana karena ini lahan gambut. Berdasarkan data BMKG Sampit, dalam beberapa hari ke depan, wilayah Pulau Kalimantan termasuk Kota Waringin Timur berpotensi mudah terbakar. Hal itu perlu menjadi perhatian seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan tidak membakar lahan. Apalagi kabut asap sudah mulai muncul menyelimuti wilayah Kota Sampit. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dari informasi laka lantas dilaporkan pemirsa, sebuah mobil minibus dengan kecepatan tinggi menabrak seorang pengendara sepeda motor di Jalan Cut Mutia Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Insiden di jalan kawasan pemukiman itu membuat korban tewas di lokasi kejadian. Dari rekaman CCTV atau kamera pengawas di salah satu rumah warga, terlihat jika insiden pada Kamis pagi itu terjadi saat korban melintas menggunakan sepeda motornya seorang diri. Tiba-tiba dari arah berlawanan, sebuah mobil minibus yang dikendarai seorang pria melintas dengan kecepatan sangat tinggi. Mobil berwarna hitam dengan 2 penumpang perempuan dan 1 pria tersebut langsung menabrak korban, hingga membuat korban terpental dan terseret beberapa meter dari aspal jalan. Kondisi itu membuat korban yang merupakan seorang perempuan meninggal dunia di lokasi kejadian dengan posisi tersungkur di depan mobil. Sedangkan akibat tingginya kecepatan mobil minibus yang menimbulkan benturan sangat kuat, mengakibatkan bagian depan mobil rusak parah. Setelahnya datang ke sini, kejadiannya seperti itu, sopir sama penumpangnya sudah dibawa ke lantas. Berikutnya pelantas yang proses tadi itu. Kalau kondisi korban tadi seperti apa, Pak?
Kalau bilangnya orang udah meninggal, soalnya saya datang ke sini udah dibawa ke rumah sakit. Oh, sudah dibawa ke rumah sakit. Pak, kalau melihat dari CCTV itu memang mobil itu kecepatan tinggi kah atau gimana, Pak? Kalau dilihat dari itu tinggi Bang, soalnya yang hancur depan seperti itu termasuk bak balonnya itu keluar berarti kan benturannya keras Mas. Terseret sampai berapa meter itu ya? Kurang lebih 10 meter ya itu. Korbannya itu tadi laki-laki atau perempuan? Perempuan. Insiden di kawasan permukiman padat penduduk itu tentu saja menimbulkan kehebohan warga sekitar. Warga juga merasa heran dan mempertanyakan kenapa sopir mengendarai mobil sangat kencang di jalan sempit. Kasus kecelakaan lalu lintas itu telah ditangani aparat satuan lalu lintas setempat. Sopir bersama 3 penumpang mobil diamankan polisi, sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Masud Badarudin, Hayat TV. Sejumlah kelompok tani di Kabupaten Kota Waringin Timur mendapat bantuan alat mesin pertanian dari pemerintah, daerah, dan pusat. Bantuan alat mesin pertanian diharap dapat membawa kemudahan bagi para petani dalam meningkatkan produksi pertaniannya. Penyerahan alat mesin pertanian kepada para kelompok tani dilakukan di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat pada Kamis siang. Alat mesin pertanian yang diserahkan kepada para petani diantaranya traktor tangan serta irigasi perpompaan dan perairan. Selain itu, mesin penanam jagung, mesin perontok jagung dan beberapa alat pertanian lainnya. Menurut para petani, bantuan alat mesin pertanian dapat memudahkan mereka dalam bertani, sehingga para petani dapat mengembangkan dan meningkatkan produktivitas pertaniannya. Ini alat perontok jagung, untuk pebel jagung bahasanya. Pak, kalau selama ini sebelum mendapatkan alat ini gimana Pak? Untuk merontokkan jagung di tempat Bapak itu Pak? Nah, untuk merontokkan jagungnya kita manual, pakai tangan. Makanya malas nanam jagung. Setelah adanya ini, maka kita perluas untuk menanam jagungnya. Makanya saya sendiri untuk di tahun ini kita anggarkan 18 hektar. 18 hektar. Kalau yang sudah jalan Pak? Aduh, sudah jalan 1 hektar aja kita nggak bisa. Capek. Merontokkan jagung itu Pak ya? Iya, masalahnya di merontokkannya itu. Makanya kalau dulu kita lebih cenderung ke jagung manis. Itu kan tapi nggak nggak bisa banyak. Tapi kalau ini kan berapa aja kan bisa. Soalnya bisa disimpan kalau jagung piwil. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Waringin Timur, Sepnita mengatakan, Kota Waringin Timur menjadi salah satu daerah penyangga pangan ibu kota Nusantara. Pada tahun 2024 hingga 2025, dicanangkan ada 58.000 hektar cetak sawah. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberikan bantuan alat mesin pertanian kepada para petani. Kita kan Kota Waringin Timur itu adalah penyangga untuk pangan IKN. Nah, artinya kita harus siap sebagai penyangga pangan. Nah, karenanya Kalimantan Tengah pada tahun 2024 sampai 2025 ini mencanangkan 1.000 hektar cetak sawah. 58.000 hektarnya berada di Kota Waringin Timur. Dan saat ini sudah kita lakukan identifikasi lapangan. Pada tahun ini juga kita telah melaksanakan optimasi lahan yang luasannya 3.528 dikerjasamakan dengan Dandim 1015 atau TNI yang akan berakhir kegiatannya pada tanggal 30 September 2024 ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan optimasi lahan ini petani bisa melaksanakan pertanaman pada tahun 2024 ini adanya peningkatan indeks pertanaman. Bantuan alat mesin pertanian tersebut merupakan hasil kolaborasi dana APBD Kabupaten Kota Waringin Timur, APBD Provinsi Kalimantan Tengah, serta APBN. Masud Badarudin, Hayat TV. Sejumlah sekolah di pelosok Kota Waringin Timur yang kesulitan mengakses internet mendapat bantuan internet gratis dari pemerintah daerah setempat. Di era digital seperti saat ini, fasilitas tersebut dinilai sangat penting
bagi dunia pendidikan. Salah satu sekolah yang mendapat bantuan fasilitas internet gratis adalah Madrasah Sanawiyah Darussalam. Sekolah berbasis agama tersebut berlokasi di Kecamatan Kota Besi. Internet gratis merupakan program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI dari Dinas Komunikasi dan Informatika setempat. Menggunakan alat berupa parabola kecil untuk mengirim dan menerima data, internet diakses melalui sistem satelit. Pihak sekolah menyambut gembira atas bantuan tersebut. Selama ini dalam menjalankan program pendidikan yang membutuhkan internet, mereka terpaksa menumpang di sekolah lain. Ada bantuan untuk MTS Darussalam Kota Besi yang berupa internet ya bulan inilah. Terutama kami merasa terbantu karena selama ini kami mengadakan ikut ANBK atau ujian itu di tempat lain Bapak, di SMK. Jadi kami merasa bersyukur sekali. Ya, memang kalau untuk proses belajar mengajar memang itu sangat perlu. Ya. Apalagi saat ini memang digital ini memang sangat diperlukan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Tahun 2024 ini, pemerintah Kota Waringin Timur menyediakan 31 fasilitas internet gratis yang ditujukan kepada sekolah guna mendukung dunia pendidikan di era digital. Bantuan memprioritaskan sekolah-sekolah di pelosok yang memang tidak bisa Kota Waringin Timur tahun 2024 ini mendapat alokasi titik 31 lokasi ya. Dan memang ini 30-nya ada di satuan pendidikan, jadi di sekolah-sekolah, karena sekolah-sekolah ini urgensinya sangat prioritas sekali dalam rangka menghadapi memang di sekolah tuh kegiatan-kegiatan ini sifatnya ya, online, daring dan sebagainya. Jadi dalam rangka UNBK, pokoknya di sekolah ini sangat prioritas. Nah, nanti kita cek dan BAKTI dalam hal ini Kominfo juga cek bahwa betul-betul di sekolah tersebut memang tidak ada sinyal internet, itu pertama dulu, kemudian susah sinyal internet. Kedepan bantuan akan disalurkan ke fasilitas pemerintah lainnya, terutama di wilayah pelosok yang kesulitan akses internet, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kami akhiri jumpa kita di Jurnal Kotim. Kali ini saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.